Hadis Nabi mengatakan tentang sholat hari Jumat, siapa yang datang saat pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang saat kedua seperti berkurban seekor lembu, siapa datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Kalau begitu kambing nomor 3 yang afdal adalah unta. Kebetulan dia jual unta. Jadi yang betul itu yang mana Pak Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, nama kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nama penulisnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Itu yang paling afdal. Kambing atau lembu? Kambing atau unta? Tengok mana yang paling banyak daging. Memang kambing, tapi rupanya kambing ini ayahnya lembu. Kambing jumbo, satu kambing 200 kilo, bagus. Sapi, tapi kurus. Dikeroyok pula bertujuh. Dagingnya tak ada. Sapi itu sakit. Kenapa sapi itu kurus? Menderita kali. Karena bininya cerewet. Bini sapi itu bukan bini orang. Jadi kalau ada orang berkurban 1 ekor kambing gemuk, afdal. Berkurban 1 sapi limosin 1 ton, 1 miliar harganya, bagus. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berkurban sapi yang besar-besar, insyaallah. Nama dagingnya Wagyu. Mohon maaf Pak, Wagyu jangan disini. Wagyu tulisannya. Daging sapi yang tidak berserat. Kenapa sapi kita itu kasar berserat? Karena dipakai membajak. Sapi yang di Australia tidak diikat, dilepaskan di padang rumput. Itu makanya gemuk, makan tidur, makan tidur, makan tidur, potong. Kalau ada laki ibu yang makan tidur, itu dagingnya lembut kali itu. Cepat daftarkan ke Masjid Al-Aman. Jadi kambing sama lembu terserah, yang paling banyak mana daging. Ada orang tak bisa makan kambing. Aku tak bisa makan kambing Pak Ustadz. Kenapa? Karena kambing ini mengandung kolesterol. Bohong besar. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang betul itu adalah kambing mengandung anak kambing. Kalaulah makan kambing itu menyebabkan mati, sudah lama saya mati. Karena makanan yang paling saya suka adalah sate kambing, gulai kambing. Gulai kambing yang kuahnya tidak terlalu kental. Kalau kental, pedas, hilang selera saya. Yang mana tahu kalian mau menyediakan. Ustadz, surga yang ditempati Nabi Adam dulu, apakah sama dengan surga yang mau kita tempati nanti? Memang jamaah Masjid Al-Amal ini orangnya pengajian. Kita bisa tahu orang pengajian itu dari pertanyaannya. Ini pertanyaannya semua pertanyaan ilmiah. Dari pertanyaan itulah kita tahu bahwa orang itu ngaji. Karena kadang di beberapa kertas itu pertanyaannya, Pak Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah, siapa Pak kuahnya? Ini nggak jelas ini orang kayak. Surga yang ditempati Nabi Adam sama Hawa dulu adalah surga yang akan kita masuki. Karena ada orang mengatakan surga yang tempat Adam dulu bukan surga, tapi Taman Eden. Maka disebut dengan Jannatu Aden. Aden itu Taman Eden dan dekat sungai Efrat, sungai Tigris. Bukan, tak betul. Yang betul adalah surga tempat Adam dulu, itu adalah surga yang akan kita masuki nanti. Jadi kalau begitu surganya sudah ada atau belum? Sudah ada. Itulah surga yang dimasuki Nabi waktu Isra Mi'raj itu. Nabi udah masuk ke dalam, udah naik. Surga itu ada. Cuman penghuninya ya kita-kita inilah. Aku tengok kalian macam gak yakin. Yakin kali kalian masuk neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Semua kita ini akan masuk surga ke situ nanti insyaallah. Mana dalilnya bahwa surga yang dulu itu tempat Adam, itulah tempat kita masuk? Karena di pangkal ayat itu ada tulisannya Al-Jannah. Al itu alif lam ma'rifah. Ma'rifah itu berapa dalam nahwu? 7.
wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufidka inda zaidin namirah innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana solihun zamal fatabni ya rajul. 7 nakirah, 7 ma'rifah. Ma'rifah menunjukkan bahwa, contoh ma'rifah nakirah begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kalau bapak jawab waalaikumsalam, berarti salam yang dari saya bukan salam yang dari bapak, karena yang dari saya assalamualaikum, sedangkan bapak menjawabnya waalaikumsalam. Yang betul adalah waalaikumsalam. Yang ma'rifah dibalas dengan ma'rifah, tak boleh ma'rifah dibalas dengan nakirah. Kalau bahasa Inggrisnya definite dan indefinite. Nah, nanti kita belajar bahasa Arab 6 SKS. Nahu yang paling rendah namanya matan al-ajurrumiyah, naik ke atas kawakib durriyah, naik ke atas al-imriti. Kalau di muallimin dulu nahunya, kalau sudah aliyah ad-dasu, nahunya adalah Alfiyah Ibnu Malik, syarahnya Syarah Ibni Aqil. Syarah Ibni Aqil yang mengajar dulu Ustaz Hafiz Yazid, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nahu itu untuk mengetahui gramatikal bahasa Arab, karena dalam Al-Quran itu adalah digunakan kata al-jannah, maka al-jannah lil ahdi ma'rifah, alif lam al-jannah yang dulu itu surga, itu juga yang akan kita masuki nanti insyaallah. Mana dalil yang kedua? Dalil yang kedua adalah bahwa indikasi qarinah dari ayat Quran hadis Nabi bahwa memang surga itu yang di langit itu bukan surga yang ada di bumi, yang taman-taman. Taman itu bahasa Arabnya jannah juga memang, tapi bukan jannah yang itu. Yang dimaksud adalah jannah tempat kita nanti masuk dan kita akan berkumpul, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, balik. Ini bukan tempat kau, Medan ini bukan tempatmu. Tempatmu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati, jannah itu bukan jannah yang ada di samping sungai Ebre, sungai Tigris. Jadi kita berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Surga tempat Nabi Adam dulu, surga itu juga yang akan kita tempati nanti. Pak Ustadz, ya, katanya laki-laki nanti ada dapat bidadari di surga. Iya. Ini yang nanya nih ibu-ibu. Katanya bisa nggak ditiadakan aja bidadari itu? Aku cemburu Pak Ustadz. Tidak semua laki-laki itu masuk surga mau mencari bidadari. Kira-kira kalau Habibi masuk surga, yang dicarinya bidadari atau ainun? Ainun yang dicarinya. Karena Bapak Presiden B.J. Habibie itu meleleh air mata sampai datang ke psikiater. Psikiater menyarankan dia untuk menulis tentang kisah-kisah dia. Akhirnya difilmkan. Itulah dia film Ainun Habibie. Sampai mati tak bisa berpindah ke lain hati. Kira-kira Zainuddin kalau meninggal yang dicarinya bidadari atau Hayati? Hayati. Tenggelamnya kapal Panderwik. Pantang pisang berbuah 2 kali Hayati, kata Zainuddin. Akhirnya tenggelam dapat kapal Panderwik. Anak-anak kita sekarang nggak tahu cerita ini. Yang tahu dia cerita drama Korea. Bohong itu semua. Tak ada nilai-nilainya. Yang dia tahu hanya India. Orang kalau kehilangan jati dirinya, kehilangan budayanya, maka dia akan mencari mengadopsi budaya lain. Padahal novel-novel karya Buya Hamka luar biasa. Dan Buya Hamka itu lama di Medan. Buya Hamka lama di Medan. Baca cerita dia tentang kehidupan dia di Medan. Baru akhirnya kemudian dia pindah ke Jakarta. Dan ketika Buya Hamka ceramah di Sabah Sarawak, Sultan Sabah Sarawak minta supaya dikirim dai. Buya Hamka itu ormasnya Muhammad dia. Tapi yang dikirim 19 orang dai ke Sabah Sarawak, Malaysia. Yang dikirim Buya Hamka adalah 19 dai-dai al-wasliyah, bukan Muhammadiyah. Betapa Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan.
Saya waktu ke Sabah Sarawak masih berjumpa satu orang usia 70, 80, 90. Betul Buya yang dikirim Buya Hamka dulu. Iya, kami 19 orang dikirim Buya Hamka waktu Sultan Sabah Sarawak minta kami menjadi dai. Semua kami orang Al-Wasliyah. Kenapa yang dikirim Buya Hamka Al-Wasliyah? Karena di sana mereka sholat subuhnya berkunut dan mereka membaca Bismillah jahar. Kalau dikirim Buya Hamka Ustadz Muhammadiyah berkelahi orang itu di sana. Tengok Buya Hamka tidak mengedepankan mazhab, tapi dia berlapang dada menerima perbedaan. Buya Hamka itu imam besar di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Hari Jumatnya azannya sekali. Ketika dia tahu ada ulama besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i mau datang sholat Jumat, apa kata Buya Hamka? Buat azannya 2 kali untuk menghormati Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan.